Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Melek Investasi. Hari ini tanggal 31 bulan 1 2025. Terpantau ISG menguat 0,5. Coba BRI naik signifikan ya, 2,4. BCA naik tinggi ya. Mungkin Big Bang pada naik semua mungkin ya. Oke, tetap santai aja, deh mau naik mau turun, yang penting kinerja masih oke, tetap santai saja. Oke, hari ini saya mau bahas laporan keuangannya Hexa ya. Hexindati Perkasa ini bergerak di bidang penjualan dan penyewaan alat berat bermerek Hitachi. Hexa kuartal ketiga ya, ini agak lain emiten ini, soalnya dia emiten Jepang ya, dia ikut kalender Jepang. Jadi dia agak lambat lambat 3 bulan dari biasanya, dari kita yang biasanya di ini. Ntar biasa susun dulu. Oke. Untuk penjualan di tahun 2024 kuartal ketiga ini sedikit menurun ya. Dari Q on Q juga menurun, dan dari YoY juga menurun. Memang tahun 2024 nih agak-agak susah ya memang ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini datanya semua langsung saya ambil dari Stockbit ya. Kalau mau laporan keuangannya di website resminya udah keluar tadi saya lihat. Intinya sama aja, kurang lebih aja. Mungkin beda-beda tipis atau beda kurs aja nanti. Soalnya ini dalam bentuk dolar kalau yang di laporan keuangan aslinya. Untuk pendapatannya menurun agak lumayan ya. Mungkin karena kompetisi lagi ketat ya, Sani yang udah mulai merajalela. Tapi lihat aja nanti kedepannya gimana. Ya dia agak murah jauh, terus ya kita lihat aja lah. Jelas murah, jelas ada kualitas juga. Untuk net income-nya memang naik ya, dari 90 ke 140. Tapi di year on year-nya masih menurun. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk IPS-nya di kuartal 3 ini dapat 167, berpotensi 597 atau 509 sampai 597. Dan untuk book value-nya jadinya book value sekarang 2.900, di harga sekarang harganya berapa ya sekarang ya? Di harga 4.800-an, dia BBV-nya sekarang 1,6 kali. 1,6 kali sekarang, berpotensi 1,6 kali. Kita lihat BBV 16 kali, sama kayak tahun kemarin ya. Ini 1,7. Ini dari tahun ke tahun ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk PR-nya masih bagus ya, di bawah 10 ya, 9,4. Untuk PR-nya 9,4. Dan untuk PR-nya dan untuk ROE-nya masih di 23. Bagus sekali ya ROE-nya segini nih ya. Kalau kita lihat di
Nanti kalian bisa lihat sendiri di stock bit, history dari ROE atau pair-nya atau BV-nya ada lengkap semua di sana. Dan sekarang untuk ini ya, revenue-nya turun ya dari year on year, dari 30, gross profit-nya turun 15, net income-nya turun minus 34,88. Tapi nggak masalah, biasa naik turun. Industri alat berat itu udah biasa. Dan untuk DER-nya ini ada minus ya. Di Hexa ini DER-nya yang beberapa tahun terakhir nih agak besar. Agak membesar di beberapa tahun terakhir, di 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir ini besar ya. Di 2018 DER-nya 105, 2019 49, 2020 47%, 2021 91, 2022 179, 2023 129, dan di 2024 ini berpotensi 167. Berpotensi 167. Tapi gini ya, saya kasih tahu ya, kalau misalnya ini Hexa ini termasuk emitennya bagus kalau menurut saya, dari segi GCG-nya ya. Nah, sekarang untuk bahas dividen. Sebelum kita bahas dividen, saya mau menjelaskan tentang GCG ya. Good corporate governance, maaf ya. Jadi kita ini bukan insider gitu ya, kita bukan orang dalam, kita cuma retail biasa. Memang kita perlu kita membeli aset, membeli sebuah perusahaan itu mengharapkan diolah oleh orang-orang yang jujur, berkompeten di bidangnya gitu kan. Tapi masalahnya ini, kita ini bukan siapa-siapa gitu, kita bukan orang dalam, nggak punya kenal orang dalam situ gitu. Dari sekian cara, yang paling efektif kalau menurut saya ya, makanya itu saya tertarik kenapa menjadi seorang dividend investing ya. Cara simpel untuk mengetahui suatu GCG yang bagus itu, orang dalam yang bagus dipimpin oleh pemimpin yang bagus, itu cuma satu aja. Dari apa tahu? Dari dividen. Itu aja. Dari seberapa rutin dia ngasih dividen, seberapa besar dia ngasih dividen, nanti tercermin di di GCG itu, tercermin di dividen itu. Kenapa? Karena dividen itu menurut saya sesuatu yang wajib, yang wajib di perusahaan kasih ke pemegang saham, ke shareholder gitu ya, ke investor gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan kepada untuk investor. Hal simpel itulah yang menurut saya kita harus mengetahui. Soalnya kita bukan orang dalam, jadi kita nggak tahu nih di dalam tuh gimana sifat-sifat orang kayak gitu atau gimana gitu kan. Jadi untuk dividen Hexa nih setahu saya rutin ya dia ya. Coba kita lihat ya. Jadi ya konyol aja kalau misalnya ada perusahaan yang tak pernah ngasih dividen atau ngasih cuman split gitu ya, atau 10% 20% dari laba bersih gitu kan. Itu kan oke kalau misalnya dari awal-awal untuk kasih kesempatan tumbuh gitu ya, untuk ekspansi gitu ya. Ya 10% 20% itu nggak masalah gitu kan. Jangan sampai nggak sama sekali gitu. Itu bentuk suatu penghargaan untuk investor gitu, untuk shareholder gitu. Oke, untuk Hexa dari sejarah histori dividennya dari tahun 95 ya. Berarti ini perusahaan udah tua banget gitu ya. Dia dividennya udah tahun 2095 ngasih 95, 96, 97.
Nah, 98, 99, 2000, 2001 kita nggak di absen ya. Ya maklum saat itu saat-saat yang susah ya, krisis gitu ya. Jadi maklum aja. 2002 2023 2002 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Jadi selama tahun 2000 dari tahun 95 sampai sekarang ya, sampai tahun 2024 ya, tutup buku tahun 2023 kemarin, dia rutin ngasih dividen. Ini bolong lantaran ada ini aja ya, kita maklum aja lah, itu special case lah ya. Jadi kita sebagai investor tuh merasa terlindungi gitu ya dengan adanya dividen rutin kayak gini ya. Jadi kita menganggap perusahaan ini dikelola dengan orang-orang yang jujur gitu, orang-orang yang berkompeten gitu. Jadi itu aja simple aja kalau mau mengetahui GCG perusahaan yang bagus gitu ya, ya dari dividen gitu. Kalau nggak ngasih dividen ya, kalau menurut saya ya bullshit gitu ya. Itu cuman catatan kosong aja kalau menurut saya. Soalnya kita dividen investor garis keras memang ya. Oke, untuk dividen Hexa kita proyeksikan ya. Memang ini baru kuartal ketiga ya, jadi masih agak bias nanti ya. Tapi seenggak-enggaknya kita punya pandangan gitu kan. Kita punya ancang-ancang, kita punya prediksi bahwa dividennya itu bakalan sekian persen gitu, bakalan sekian persen kalau dari harga yang sekarang kita beli gitu ya. Oke, untuk rasio pembayarannya untuk Hexa ini biasanya gede dia ya, dari 70 sampai 90% ya. Tapi rata-rata ya sekitar 80-an lah. Kita bikin 80 lah. Ini special case ini dari tahun 2020 270%. Rata-rata sih sekitar 80 sampai 85 ya. Kita bikin 85. Soalnya rata-ratanya 85 ini. Oke, untuk harga sekarang dia Hexa ada di 4820 ya. 4820. Memang ini terlalu dini ya kita memproyeksikan dividen ya. Soalnya baru kuartal ketiga ini. Nah, tapi nggak masalah. Nanti kita update lagi ya, kalau misalnya keluar kuartal keempatnya gitu, atau nanti ada RUPS lagi gitu. Nanti kita update. Untuk harga 4820 di sekarang, dan sekarang IPS-nya berpotensi di 597 ya. IPS-nya di 597. Berpotensi segini ya. 597 kalau misalnya dia ngasih di DPR 85, DPR 85%, ya tinggal dikali aja. IPS dikali 85 dibagi 100, ya seginilah, 507. Sekitar segini 507 DPS-nya, dividen per share-nya. Ya kemungkinan lah 90% dia pasti bagi gitu. Soalnya kita lihat track record-nya udah tahun 95 sampai sekarang cuman 3 tahun aja dia bolong bagi dividen. Itu pun lantaran ada dulu tahun 98 ya krisis ya, tahu sendiri lah ya. Di harga sekarang kalian bisa mendapatkan dividen yield dibagi harga ya 10,5%. besar sekali ini, 10,5% besar dividen yield. Itulah kenapa dividen itu misalnya gini ya, kenapa saya cuman ngejar dividennya aja, karena ya itu sebenarnya berinvestasi itu
Intinya yaitu inti sari dari investasi ya itu sebenarnya gitu. Kita join di perusahaan dengan mengharapkan perusahaan dapat untung dan kita dapat imbal hasil gitu kan. Jadi kalian nggak perlu sikut-sikutan beli emiten A di harga ini, nanti mengkampanyekan emiten tersebut biar ada yang beli dengan mengharapkan ada orang yang beli di atas kalian gitu. Tanpa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kalian cuma mengharapkan capital gain atau beggar gitu ya. Beggar ini kalau menurut saya bonus ya. Kalau misalnya ada waktunya lah beggar tuh. Gini loh. Contoh lah ya, kita beli di harga 4.820 dengan IPS 597 gitu. Nanti siapa tahu dari tahun ke tahun makin besar perusahaan itu makin tumbuh, IPS ini bisa saja jadi 1.000 gitu. Kalau jadi 1.000 saya yakin harga itu nggak segini lagi gitu. Dia pasti 2 kali lipat dari ini, bisa 10.000 gitu kan. Bisa 11.000 gitu. Jadi kan beggar jadinya kan. Nah, jadi beggar itu pun perlu waktu juga kalau di perusahaan yang sehat itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang ya maaf kata kalau misalnya digoreng gitu ya, gampang aja beggar gitu ya. Tapi ya balik lagi itu bukan investasi gitu kalau menurut saya gitu. Ya kasih waktu lah bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Oke, dan untuk harga wajar ya. Untuk harga seperti biasa kali 10 aja sama kali 20. Sama kali 20. Kali 10 aja dari dividen aja sih. Kali 10. Disinilah harganya. 5.074 sampai sampai 10.149 ya, di range inilah. Itulah kenapa kalian mesti tahu yang namanya fundamental. Jadi kalian nih beli suatu perusahaan itu nggak asal beli aja gitu. Ntar saya gambar di sini ya harganya ya. Untuk harganya di sekitar 10.149 sampai 5.074 ya, di sinilah di range ini harganya, di range ini, malah ini di bawahnya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian beli di pucuk sini aja, kalian masih dapat 5%. Kalian masih dapat 5%. Dan kalau kalian beli di sini, dari sini, kalian bisa dapat 10%. Sesimpel itu, guys. Nah, sesimpel itu kalau mau investasi gitu. Malahan ini masih di bawahnya dikit ya. Jadi selagi masih di harganya sini, kalau misalnya ada dana, udah waktunya beli. Kalau biasanya saya sih biasanya bulan berapa gitu, ada beberapa saham ya, bulan sekian ini ada uang harus beli ini, harus beli saham ini gitu ya. Bulan kedua harus beli saham ini. Jadi rutin saya tiap bulan tuh ada beberapa saham ya. Kalau yang saya pegang ada belasan lah, sekitar 12 atau berapa gitu. Tinggal dibagi aja. Kalau misalnya sekarang saya lagi fokus perbankan, soalnya harganya lagi jatuh gitu kan.
Pokoknya beberapa bulan terakhir ini saya fokus ke perbankan gitu. Jadi meski ada dividen dari misalnya dari batubara atau dari Hexa gitu, saya taruh di perbankan semua, soalnya perbankan harganya lagi bagus sekarang gitu. Oke guys, itu aja kalau untuk Hexa hari ini. Selagi harga di sini ya, kalau menurut saya ajar aja kok di sini. Apalagi kalian dapat di harga waktu Covid dulu ya, di 2000 ya. 2000 dengan IPS sekarang harga 2000 ya. 2000 berarti dibagi IPS-nya ya. 2000 astagfirullahaladzim, IPS dibagi 2000, kalian bakalan dapat 25%. Gede nih kalau misalnya kalian dulu average kalian di 2000 sini ya. Makanya itu kalau enaknya dividen investing ya, kalau misalnya kita taruhlah beli sekarang di sini ya, kita beli di sini sekarang gitu kan. Jadi di 4000 nanti IPS tahun entah atau 5 tahun lagi atau 15 tahun lagi, IPS-nya bisa mencapai 1000 gitu ya. Berarti ya kalian mendapat dividen sekitar 1000 dibagi 4800-an ya, sekitar 20-an persen gitu ya. Nah gitulah yang kita harapkan guys. Jadi nggak perlu kalian ya keluar masuk nanti harga lagi naik nyesel ngapa nggak beli gitu. Kalau menurut saya santai aja, kita pegang aja selagi kinerja perusahaan itu masih di tracknya gitu. Lagian ini emiten kan udah dari tahun 95 bagi dividen kan, jadi kayaknya tuh nggak mungkin lah dia bakalan ngancurin perusahaan itu kan, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kita tengok track recordnya kayak gitu. Jadi ya santai aja, bawa happy aja, bawa santai aja, nggak usah kalian ikut-ikut ya asing keluar lah, kita harus cut loss juga lah, atau aliran dana inilah itulah. Kalau menurut saya itu sesuatu yang wajar gitu ya. Contoh lah sekarang suku bunga The Fed lagi tinggi gitu kan, jadi asing lari keluar gitu ya. Ya wajar aja, di sana obligasinya lebih menarik gitu kan. Lagian dolar menguat gitu ya, jadinya double orang itu dapat gitu ya. Nah itu jadi itu sesuatu hal yang umum gitu. Kalau menurut saya sih memang bagus-bagus kita beli saat-saat itu gitu. Jadi harga lagi jatuh, kita dapat murah, dividennya tuh makin gede kalau makin murah. Nah, masalah asing, masalah apa itu biar aja, masalah asing lah atau The Fed naikkan suku bunga atau apa gitu, itu eksternal aja gitu. Gitu loh. Jadi kalau selagi internal perusahaan itu masih bagus atau kinerjanya masih bagus, ya udah kita stay aja di situ gitu. Oke guys, itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Kita nanti akan update lagi kalau misalnya ada laporan keuangan ini Q4-nya Hexa ini ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.